Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak BM Purwanto selaku dosen pembimbing saya dan Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Afdillah, mahasiswa MMUGM, Semba 43 Jakarta. Pada tesis saya kali ini, saya mengusung judul Analisis Profil Pengguna Produk Fintech Peer-to-Peer Lending versus Consumer Access. Latar belakang yang saya usung dalam judul ini adalah di mana pada masa pandemi COVID-19 yang telah lalu, perkembangan fintech semakin meningkat karena masyarakat lebih aktif menggunakan layanan online karena pemerintah mewajibkan WFH atau work from home. Hal ini sendiri dilihat dari peningkatan jumlah rekening peminjam yang melakukan peminjaman di Pulau Jawa lebih dari 70% terlihat pada tabel di samping yang merupakan data dari penelitian sebelumnya dari J.A. Putri, A.K. Widodo, dan D. Setiawan pada Journal of Open Innovation, Technology Market and Complexity 9 pada tahun 2023. Dan para peminjam tersebut didominasi oleh customer ataupun populasi yang berada di Pulau Jawa. Berdasarkan peningkatan tersebut, dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, digitalisasi ekonomi dan keuangan terus meningkat pesat dikarenakan perkembangan teknologi, dan yang kedua adalah teknologi digital tersebut mampu mengubah perilaku manusia baik sebagai konsumen ataupun tenaga kerja. Dan dilihat dari perubahan atas teknologi tersebut, maka dibuatlah suatu sinergi dan transformasi atas inovasi tersebut yang didukung oleh regulator yakni Bank Indonesia dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2025. Pada blueprint tersebut, Bank Indonesia sebagai regulator langsung men-statement bahwasanya fintech adalah bagian dari rencana target sistem pembayaran Indonesia 2025 yang membutuhkan kolaborasi dengan beberapa regulator ataupun stakeholder, salah satunya adalah fintech. Dari sisi review yang dilakukan oleh Kominfo pada tahun 2021 melihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dari pengguna fintech peer-to-peer lending di Indonesia. Dari Januari 2021 sampai Juni 2021, terdapat peningkatan yang signifikan dari sisi masyarakat penerima pinjaman yang bertambah hingga 600.000 juta jiwa, dan untuk dana yang tersalurkan lebih dari 5 triliun rupiah. Rumusan masalah yang saya ambil pada penelitian kali ini adalah dilihat dari tingkat keberhasilan platform P2P pada Maret 2020 sebesar 95,78%, namun terdapat potensi kegagalan sebesar 4,22%, yang berarti tingkat non-performing lending ataupun NPL masih tergolong tinggi. Hal ini dimungkinkan karena kontrak yang dilaksanakan tidak menggunakan aset berwujud, namun pengukuran skor kredit sebagai indikator reputasi peminjam atau mitra usaha yang dapat diartikan sebagai aset tidak berwujud. Oleh karena itu, semakin mungkin terjadi asimetri informasi antara investor dan penyedia platform peer-to-peer lending karena keterbatasan dalam memperoleh informasi yang valid. Maka sehubungan dengan kondisi tersebut, saya mengadopsi dari penelitian sebelumnya oleh J.A. Putri, A.K. Widakdo, dan D. Setiawan pada 2023 yang fokus membahas penerimaan peer-to-peer lending dengan menggunakan perluasan model TAM, dengan menambah variabel eksternal seperti kenyamanan dan privasi data dan kualitas layanan administratif berdasarkan pertimbangan mayoritas keluhan pengguna peer-to-peer. Maka pada penelitian ini saya hendak menambahkan analisa bagaimana profil preferensi konsumen atas produk fintech peer-to-peer dan IW sebagai tambahan ataupun wawasan untuk melihat pertimbangan variabel eksternal yang berasal dari wawancara kualitatif pada masing-masing kategori pengguna, yakni pengguna peer-to-peer, pengguna IW, pengguna peer-to-peer plus IW, dan non-pengguna. Untuk pertanyaan penelitiannya sendiri, saya usung ada dua. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen untuk menggunakan peer-to-peer lending dan IW? Dan yang kedua, bagaimana preferensi profil konsumen atas layanan peer-to-peer lending dan IW untuk menjadi sumber pendanaan dalam mengakomodir dana mendesak? Tujuan penelitian sendiri saya bagi tiga. Yang pertama, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk menggunakan kedua layanan fintech tersebut. Yang kedua, mengkaji preferensi konsumen saat ini untuk menggunakan kedua layanan tersebut. Dan tiga, memberikan rekomendasi bagi pengguna, penyedia layanan, regulator untuk meningkatkan efektivitas, keberlanjutan, dan penerimaan teknologi atas kedua layanan tersebut. Manfaat penelitian bagi perusahaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk para penyedia layanan ataupun pengambil kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan kedua layanan tersebut dan mengetahui gambaran konsumen yang potensial untuk bisa digunakan sebagai pengembangan bisnis masalah selanjutnya. Bagi akademisi sendiri, penelitian ini bisa menjadi pandangan ataupun sumbangsih terkait literatur teknologi keuangan yang semakin maju di saat ini dan melihat bagaimana teknologi di sektor layanan keuangan tersebut terus berkembang. Lingkup penelitian saya batasi untuk mengambil ranah konsumen yang merupakan karyawan suatu perusahaan agar
permasalahan tidak terlalu meluas, dan konsisten berdasarkan tujuan penelitian yang sudah ditentukan. Sistem penulisan saya bagi menjadi 5. Yang pertama bab 1 adalah pendahuluan, bab kedua landasan teori, bab ketiga metode penelitian, bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan bab kelima simpulan dan saran. Landasan teori yang pertama saya ambil dari Pearson dan kawan-kawan terkait mengembangkan model bisnis baru, di mana menurut Pearson, perusahaan-perusahaan yang sukses mencari inovasi berharga dan yang bermanfaat bagi pelanggan menggarisbawahi bahwa fakta inovasi nyata memanfaatkan peluang penciptaan nilai baru. Kemungkinan besar bersifat destruktif dan menantang, bukan bersifat incremental dan dapat diprediksi. Pearson pada tahun 2017 membuat satu skema terkait pasar modern adalah dibagi 3. Pertama, revolusi, reinvention ataupun penemuan kembali, dan pembaharuan renewal. Yang kedua yang melandasi penelitian ini adalah terkait teknologi acceptance model atau yang biasa disebut dengan TAM, yang merupakan salah satu model yang digunakan untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi ataupun inovasi baru. Model TAM sendiri diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989 dan banyak digunakan untuk menghasilkan validitas yang lebih baik dalam penelitian. Dalam teknologi acceptance model atau TAM ini terbagi 3 konstruk. Yang pertama adalah kegunaan yang dirasakan ataupun perceived usefulness, kemudahan penggunaan yang dirasakan, perceived easy of use, dan niat perilaku untuk menggunakan, attitude toward using. Metode penelitian yang saya usung pada tesis saya ini menggunakan skema mixed method, di mana di awal saya akan melakukan wawancara tatap muka menggunakan pertanyaan terstruktur kepada 4 narasumber yang mewakili masing-masing kategori pengguna peer-to-peer saja, pengguna IW saja, pengguna peer-to-peer plus IW, dan non-pengguna yang telah dipilih sebelumnya, dan mendapatkan variabel independen ataupun faktor-faktor yang berpengaruh yang di-statement oleh para narasumber tersebut untuk selanjutnya diuji dengan menggunakan kuesioner melalui Google Form dengan jawaban instrumen skala Likert yang menggunakan pengambilan sampel data secara non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Populasi yang saya ambil adalah populasi pegawai yang berada di Pulau Jawa dan ditargetkan untuk bisa mendapatkan minimal 100 orang untuk masing-masing kategori pengguna sebanyak 25 orang. Untuk model penelitiannya saya bagi atau saya gambarkan seperti ini, di mana pada stage awal saya akan menggunakan kualitatif metodologi, yaitu mewawancarai menggunakan teori TAM kepada narasumber yang mewakili masing-masing kategori pengguna yang sudah ditentukan. Yang kedua, hasil wawancara pada narasumber tersebut akan membentuk ataupun mendapatkan variabel independen yang membentuk hipotesis yang selanjutnya akan divalidasi lebih lanjut menggunakan kuantitatif metodologi yang masuk dalam stage 3 dan saya gunakan untuk melakukan kuesioner mengacu pada teori TAM. Masuk ke stage 4, hasil dari kuesioner ataupun metode kuantitatif yang saya lakukan, maka saya akan menggunakan uji statistik, yakni uji crosstab dan uji ANOVA, karena ada beberapa variabel yang jawabannya merupakan uji skala Likert, sehingga harus menggunakan analisis crosstab. Selebihnya untuk yang menggunakan jawaban skala Likert akan menggunakan uji ANOVA. Dan pada stage 5 akan membentuk output profil preferensi kategori konsumen atas uji tersebut. Untuk model penelitiannya seperti gambar di samping, di mana nantinya external variables yang saya dapatkan dari hasil wawancara masing-masing akan masuk ke dalam kategori perceived usefulness ataupun perceived easy of use, yang akhirnya membentuk satu behavioral intention to use, menjadi apakah menjadi pengguna peer-to-peer, pengguna IW, pengguna peer-to-peer plus IW, ataupun tidak keduanya. Metode analisis data yang saya gunakan pada penelitian saya kali ini adalah menggunakan analisis crosstab dan ANOVA yang akan menggunakan alat entry SPSS versi 29. Sekilas tentang crosstab adalah alat statistik yang mengestimasi hubungan antara dua variabel dengan memeriksa persimpangan kategori-kategori mereka menurut Wagner tahun 2006. Ini juga merupakan hitungan dari dua atau lebih variabel nominal atau ordinal dalam format tabulasi silang. Sedangkan untuk ANOVA sendiri adalah analisis variasi yang dapat berupa uji hipotesis yang lebih sering digunakan atau pendugaan yang lebih umum digunakan dalam genetika terapan. Salah satu metode analisis multivariat adalah analisis variasi, juga dikenal sebagai ANOVA. Metode ini digunakan untuk menentukan perbedaan rata antara dua kelompok data dengan membandingkan variansinya. Analisis varian termasuk dalam kategori statistik parametrik. Untuk dapat menggunakan rumus ANOVA, uji asumsi seperti normalitas, heterokedatitas, dan sampel acak harus dilakukan terlebih dahulu. Sekilas tentang peer-to-peer lending adalah suatu mekanisme yang menghubungkan antara individu yang membutuhkan kredit dengan orang lain yang mampu meminjamkan.
Platform ini murni bertindak sebagai perantara atau pasar yang menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman, sehingga bisa dilihat sekilas bisnis proses adalah peer-to-peer ini adalah perantara antara pemberi pinjaman dan peminjam yang terikat dalam satu kontrak perjanjian digital. Sedangkan untuk IW sendiri adalah sebuah program kesehatan finansial karyawan yang dapat mengatur pemberian gaji karyawan menjadi lebih awal dari tanggal yang sudah ditentukan. Dengan program ini, karyawan dapat mengakses gaji lebih awal dan mengatur keuangan lebih fleksibel. Saya lihat di bagian gambar bisnis proses di mana runway akses ini bukan merupakan loan seperti peer-to-peer lending dan ada waktu yang harus dibayarkan dan biaya administratif yang flat tanpa bunga berjalan seperti di peer-to-peer lending. Setelah dilakukan wawancara dan dirumuskan hipotesis, maka terdapat 6 hipotesis yang akan diuji untuk ke tahap lebih lanjut menggunakan kuantitatif metodologi. Yang pertama, terdapat pengaruh penghasilan per bulan terhadap preferensi penggunaan peer-to-peer lending IW, peer-to-peer dan non-pengguna, pengaruh urgensi dana mendesak, pengaruh pengetahuan, manfaat, kemudahan, dan biaya atas preferensi customer menggunakan P2P IW, peer-to-peer plus IW, ataupun tidak menggunakan keduanya. Alhasil, kerangka konseptual berdasarkan model penilaian terbentuk seperti ini, di mana eksternal variabelnya sudah didapatkan hasil wawancara. Terdapat 6 variabel eksternal yang masing-masing memiliki konsep ataupun masing-masing memiliki arah ke perceived usefulness ataupun perceived easy of use yang akhirnya membentuk satu behavioral kepada konsumen untuk menjadi pengguna peer-to-peer, pengguna IW, pengguna peer-to-peer plus IW, ataupun tidak keduanya. Hasil dari kuantitatif metodologi didapat data karakteristik responden kuesioner, di mana pada penelitian ini didominasi oleh laki-laki dengan usia berkisar 26 sampai 35 tahun dengan tingkat pendidikan D4 ataupun sarjana S1 dan bekerja sebagai seorang staf berpenghasilan 5 sampai 10 juta. Penelitian ini didominasi oleh masyarakat yang berada di Kota Jakarta yang mencapai responden sebanyak 105 orang. Data kategori dan statistik deskriptif responden kuesioner, berikut terlampir beberapa data untuk masing-masing jawaban atas variabel eksternal tersebut. Lalu masuk ke uji tes normalitas. Uji normalitas diberikan jika nilai signifikansi kurang dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yakni 0,05. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Artinya, jika nilai di bawah 0,05, maka kita menolak asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal. Sebagai contoh, jika kita ambil variabel penghasilan dan kategori pengguna peer-to-peer dengan uji Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansinya kurang dari 0,5, sehingga kita menolak asumsi bahwa penghasilan dan pengguna peer-to-peer terdistribusi secara normal. Lalu selanjutnya diuji tes crosstalk, yang dimana ada beberapa variabel eksternal yang jawabannya bukan menggunakan skala Likert, salah satunya ada penghasilan. Pada tabel ataupun uji crosstalk ini dapat dilihat bahwa kategori pengguna berbeda-beda di antara berbagai kategori penghasilan. Misal, Anda dapat melihat bahwa bagi sebagian besar pengguna peer-to-peer dan IW berada dalam kategori penghasilan 5 juta hingga 10 juta. Tabel ini juga memperlihatkan pola kecenderungan di mana sebagian besar non-pengguna berada dalam kategori penghasilan tertentu, yang mungkin menunjukkan faktor-faktor ekonomi atau preferensi pengguna. Untuk asymptotic significance, nilai signifikansi yang sangat kecil yang di bawah 0,01, yang otomatis di bawah 0,05 menunjukkan bahwa hasil uji C-square ini sangat signifikan secara statistik, menunjukkan bahwa hubungan antara kategori pengguna dan penghasilan tidak terjadi secara kebetulan, sehingga bisa dikatakan bahwa kategori ataupun variabel penghasilan ini terdapat hubungan yang signifikan antara kategori pengguna dengan penghasilan. Selanjutnya dari variabel urgency dapat dilihat bahwa tidak ada pengguna peer-to-peer, pengguna IW, atau pengguna kombinasi kedua yang tidak pernah merasa urgensi untuk menggunakan layanan tersebut. Anda dapat melihat bagaimana distribusi pengguna P2P, IW, dan pengguna P2P plus IW dan non-pengguna berubah tergantung pada tingkat urgensi penggunaan layanan finansial. Dan pada asymptotic significance, nilai signifikansinya sangat kecil, yakni di bawah 0,01. Maka menunjukkan bahwa hasil uji Chi-square ini sangat signifikan secara statistik. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kategori pengguna dan tingkat urgensi pengguna layanan finansial, di mana pola penggunaan layanan finansial bervariasi tergantung pada tingkat urgensi. Lalu sebelum kita masuk ke uji ANOVA, maka sisa dari variabel eksternal akan kita uji tes homogeneity of variance, di mana uji homogenitas variance ini digunakan untuk memeriksa apakah area antara kelompok atau treatment adalah sama atau tidak. Dapat dilihat bahwa
bertanda kuning terdapat manfaat peer-to-peer, kemudahan IW, dan biaya IW yang bisa dikatakan homogen, karena sesuai dengan interpretasi hasil homogenitas varians adalah jika nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka kita gagal menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa varians antar kelompok adalah homogen. Artinya, varians antar kelompok dianggap homogen. Dan bisa dilihat, yang homogen adalah manfaat peer-to-peer, kemudahan akses, IW, dan biaya IW. Selebihnya, variabel eksternal tersebut tidak homogen. Lalu, kita uji selanjutnya dengan uji ANOVA one way. Di sini, tingkat signifikansi yang ditentukan adalah 0,05, sehingga terdapat perbedaan signifikan jika angka yang didapatkan di bawah 0,05. Dapat dilihat bahwasanya semua variabel eksternal ataupun variabel independen ini nilai signifikansinya di bawah 0,05 selain manfaat peer-to-peer. Jadi berdasarkan ujian ANOVA tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata variabel pengetahuan, manfaat, kemudahan, dan biaya pada setiap kelompok yang diuji, kecuali spesifik untuk variabel manfaat peer-to-peer yang tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Untuk selanjutnya, prediksi klasifikasi yang kita dapatkan berdasarkan statistik yang ada, cenderung diprediksi tetap memilih menggunakan peer-to-peer lending dibandingkan dengan IW dengan proporsi kemungkinan sebanyak 28 orang dengan tingkat kebenaran prediksi sebesar 90,5%. Lalu untuk pengujian hipotesis berdasarkan hasil-hasil yang disampaikan sebelumnya di atas, maka bisa dikatakan bahwasanya H1 yakni penghasilan terdapat pengaruh signifikan. Yang kedua, H2 yakni frekuensi dana mendesak juga terdapat pengaruh yang signifikan. Lalu untuk H3 yakni pengetahuan dinyatakan juga terdapat pengaruh signifikan berdasarkan uji ANOVA. Namun untuk manfaat spesifik untuk manfaat peer-to-peer lending tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Lalu untuk H5 tetap masih menggunakan analisis ANOVA, kemudian akses terdapat pengaruh yang signifikan, dan yang terakhir biaya juga terdapat pengaruh yang signifikan. Maka kesimpulan yang bisa disampaikan pada penelitian kali ini adalah terdapat 6 faktor, yakni faktor penghasilan, frekuensi ataupun urgensi dana mendesak, faktor pengetahuan, faktor manfaat yang dirasakan, faktor kemudahan dengan akses teknologi, dan faktor biaya atas transaksi tersebut, di mana dari ke-6 faktor ini hanya satu faktor yang dirasa tidak memiliki pengaruh signifikan, yakni faktor manfaat spesifik untuk manfaat peer-to-peer lending. Lalu untuk yang menjawab pertanyaan kedua, preferensi konsumen atas layanan peer-to-peer lending dan IW tersebut seperti apa? Kita jawab adalah dari total 105 responden yang berpartisipasi pada penelitian ini diprediksi masih cenderung memilih peer-to-peer sebagai pilihan untuk mengakomodir kebutuhan dana mendesak di setiap bulannya dengan profil konsumen yang berpenghasilan hingga 10 juta per bulan dengan intensitas kebutuhan urgensi dana mendesak yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang ditemukan tersebut berdasarkan analisa Crosstaff dan ANOVA memiliki peranan penting untuk bisa mengakuisisi non-pengguna agar menjadi pengguna peer-to-peer ataupun IW, bahkan menjadi pengguna peer-to-peer dan IW sekaligus. Implikasi praktis, penelitian ini menjadi temuan yang dapat dijadikan pembelajaran baru bagi peneliti khususnya di bidang pemasaran untuk bisa mengidentifikasi preferensi konsumen atas suatu inovasi dengan menggunakan asas customer oriented saat berencana untuk membuat suatu inovasi produk, sehingga inovasi yang dihasilkan benar-benar terserap dan laku di pasar. Di samping itu, sisi implikasi teoritisnya adalah penelitian ini menguatkan model TAM ataupun teknologi acceptance model yang merupakan salah satu model yang dapat digunakan untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi baru. Perbatasan pada penelitian ini adalah penelitian ini terbatas untuk beberapa responden tertentu saja dikarenakan kondisi produk IW masih tergolong baru dan masih banyak yang belum mengetahui apa itu IW, dan banyak konsumen yang beranggapan bahwa peer-to-peer merupakan hal dengan konotasi negatif sehingga tidak melihat lebih dalam penggunaan atas inovasi sektor keuangan yang lebih lanjut, sehingga menghasilkan beberapa data yang tidak memenuhi aspek normalitas dan homogenitas. Dan saat ini produk IW masih belum mengakomodir keterbukaan pendaftaran bagi konsumen yang luas, karena hingga kini IW masih menggunakan konsep bilateral ataupun hanya bisa diakses dengan kesepakatan antara penyedia dengan perusahaan. Sedangkan peer-to-peer lending sudah bisa mengakses secara umum dengan mendownload dan login mandiri. Saran, pada penelitian kali ini, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat lebih spesifik meneliti masing-masing perusahaan penyedia produk P2P dan EW secara terpisah untuk bisa mendapatkan temuan yang lebih mendalam dengan responden yang lebih banyak lagi. Seiring dengan berjalannya waktu, maka para pengguna P2P akan semakin banyak dan dapat dijadikan responden sehingga bisa mendapatkan data yang terdistribusi dengan normal dan homogen secara keseluruhan.
Yang kedua, peneliti menyarankan khususnya kepada perusahaan penyedia produk IB untuk bisa mempertimbangkan temuan dari penelitian ini untuk mengembangkan proses bisnisnya yang lebih luas dan bisa diakses oleh konsumen umum dan melakukan pemasaran yang lebih global agar bisa diketahui oleh konsumen luas dan tidak hanya spesifik di wilayah Jabodetabek. Demikian presentasi saya kali ini untuk tesis saya. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.